Nah, apalagi ayangnya lebih dari satu. OIS, obrolan industri santuy. Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi ini adalah podcast perdana dari IMTI UISU, salah satu progja dari divisi Infokom. Yang kali ini kita kedatangan bintang tamu, seseorang yang sangat berpengaruh di Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam Sumatera Utara, yaitu Mahmuda Ilmi. Oke guys, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Bolehlah abang perkenalkan diri abang dulu, biar penonton nanti makin sayang sama abang. Oke, silakan Bang Muda. Ya, perkenalkan nama saya Mahmuda Ilmi, jabatan di Teknik Industri sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Teknik Industri. Asal saya dari Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Natal, Provinsi Sumatera Utara. Oke, boleh tahu nggak nih background abang sebelumnya memang dari sekolah yang berhubungan dengan teknik industri, atau SMA biasa, atau SMK yang memang nggak ada hubungannya sama teknik industri? Untuk sekolah menengah itu saya menempuh di Madrasah Aliyah Negeri, nggak ada sangkut pautnya. Sekolah keagamaan. Sekolah keagamaan, ya. Dan aku lihat di Instagram abang juga sempat ini ya, kerja juga sempat waktu itu. Iya, sempat kerja. Di bagian masak, food. Iya, barista. F&B ya, Iya. barista, ya, keren. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang bikin abang itu jatuh hati sama teknik industri dan memilih teknik industri? Di WISU. Iya, di WISU ini. Sebelumnya kan ini saya pengen mendaftar STAN, bagian akuntansi keuangan. STAN. Cuman ya mungkin nggak rezeki kan. Jadi mencobalah daftar di Universitas Islam Riau, ngambil jurusan teknik perminyakan. Cuman karena mungkin biaya kuliah yang mahal, nah jadi saya mencoba mencari informasi lah, ketemulah dari kawan untuk menganjurkan masuk UISU aja katanya. Ada nggak jurusan teknik kan gitu? Ada katanya, dikirim brosurnya, ditengok, oh ini ada teknik industri kan gitu. Memang sebelumnya waktu dari MAN itu ngambil dua, teknik industri sama teknik perminyakan. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan lulus di teknik industri UISU gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang di sini. Ya, di sini. Terus ini sekarang kan abang jadi ketua himpunan ya di Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam Sumatera Utara. Menurut abang apa sih IMTI yang sebenarnya? IMTI yang sebenarnya itu ya bukan hanya sekedar organisasi sebenarnya, cuma lagi ini untuk mencakup kekeluargaan kita. Nah, jadi kan di sini kan kita beda ini sama yang lain-lain. Kalau yang lain itu kan masih yang namanya himpunan mahasiswa jurusan. Iya. Nah, kalau di kita sendiri itu nggak ada lagi namanya himpunan. Yang ada itu namanya Ikatan Mahasiswa Teknik Industri. Artinya kita saling mengikat. Mengikat ini ya berarti kan ada hubungan antara abang dan adik dan itu, ataupun kakak dan adik. Nah, itu sebenarnya inti dari IMTI tersebut. Oke. Seberapa penting sih menurut abang organisasi itu? Soalnya kan banyak yang bilang ya, alah organisasi itu mengganggu akademik, membuang-buang waktu, tenaga. Seberapa penting menurut abang? Tanggapin lah coba orang yang ngomong kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya itu pola pikir yang dangkal ya menurut saya. Dangkal Kali. Ya, sebenarnya organisasi ini sangat penting. Ya, kayak mana bilang sangat penting? Karena selesai dari perkuliahan kan kita memasuki dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan itu kan organisasi juga namanya. Nah, jadi di organisasi di pekerjaan itu kan ada pimpinan perusahaan. Iya. Nah, disinilah kita belajar sebagaimana itu pimpinan tersebut dan bagaimana memanage manusia, waktu dan tenaga. Nah, jadi menurutku organisasi itu sangat penting. Bisa kita balancekan aja akademik sama organisasi. Artinya saling balance lah. Jangan sampai karena kita mementingkan organisasi terus akademik kita tinggal. Iya. Boleh. Nah, jadi seimbang lah ya. Iya, harus balance dia. Oke. Sebagai ketua himpunan nih, sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Teknik Industri UISU, pasti kan abang punya goals gitu untuk organisasi kita. Kayak aku nih pengen nih ikatan ini tuh
goalsnya tuh ini gitu. Adakah yang udah kecapai gitu atau apa? Punya goals nggak gitu? Punya. Coba sebutin. Sebelumnya kan, kalau untuk goals IMTI ini, harapannya sih IMTI ini lebih berkembang dan lebih diakui dari himpunan jurusan lain. Karena memang kita ketahui dari zaman abangan kita yang membuat organisasi, itu organisasinya berwibawa. Jadi orang lain pun segan yang namanya IMTI ini. Artinya IMTI ini selalu di pucuk dia, selalu di atas. Gak pernah dia di bawah. Iya. Ya paling-paling ya redup dikit karena mungkin COVID ya semalam. Nah, jadi prokja-progjanya itu redup sedikit. Cuman insya Allah kita naikkan kembali. Dan inilah kita laksanakan yang program-program yang belum terlaksanakan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan terlaksana. Tapi untuk goalsnya mungkin ke Porteken ya, karena itu kan pekan olahraga teknik industri. Nah, jadi sebelumnya cita-cita saya itu membuat Porteken ini se-Kota Medan. Jadi bukan hanya universitas, jadi termasuk sekolah menengah juga, gitu, sekolah menengah. Pokoknya pekan olahraga teknik industri lah yang terbesar di Sumatera Utara. Yang bisa diikutin semuanya gitu, nggak hanya masyarakat inti gitu. Cuman ya kan karena waktu kita pun mepet, terus banyak juga kendala-kendala yang dalam panitia. Ya udah, makanya kita buat sesederhana mungkin, tapi dengan melibatkan citra tekniknya ada. Industri 1, tes. Ini boleh minum ini? Boleh, minum nih. Awas juga ya kan ngomong. Ntar ya guys. Udah? Udah. Lanjut. Oke, setelah jadi kahim kan pasti ada kepikiran, wih berat ya, terus kepikiran untuk mundur gitu. Ada nggak? Ya pasti ada, itu semua pasti ada. Berat. Pasti ada. Pasti ada. Tapi apa yang buat abang tuh nggak jadi mundur gitu? Ya pastinya mungkin karena kawan-kawan satu angkatan mensupport. Pernah sempat kepikiran, udahlah capek aku kan, berhentilah aku, kan aja jadi ketua kan gitu. Karena memang ada sedikit problem juga waktu pembentukannya ini, ada sedikit kendala. Ya mungkin itu kendala yang privat lah kan gitu kita bilang. Mungkin kawan-kawan tahu juga kan kendalanya. Nah jadi mungkin karena sokongan-sokongan dari kawan-kawan, dari anggota-anggota IMTI yang lain, dan orang itu pengen IMTI ini lebih maju, mengalahkan yang namanya jurusan lain, walaupun kita udah di pucuk ini kan. Tapi ibaratnya pengen lagi gitu kan, mengalahin ya seperti universitas negeri. Nah, kita mau buat kompetisi-kompetisi yang bersaing di tahap nasional. Nah itu sebenarnya mungkin karena ada apresiasi ataupun support lah dari kawan-kawan, jadi mau nggak mau kita harus tetap bertahan memperjuangkan gitu. Hebat memang abang ini ya. Terus dari organisasi ini kan pasti udah banyak yang abang lewatin ya, dari mulai pemilihan divisi, terus juga proker-proker dari setiap divisi. Nah pasti ada aja tuh perpecahan yang namanya pro kontra ya. Dari kan cara orang tuh berpikir juga beda-beda gitu. Gimana cara abang menyikapi aspirasi itu sampai ke tahap mufakat? Ini ganggu juga suara bel itu ya. Bel apa tadi itu? Kereta api. Agak mengganggu. Jadi coba bisa ulang pertanyaannya. Ini bel ini ganggu aja. Dari organisasi ini kan pasti udah banyak yang abang lewati kan. Terus dari mulai pemilihan divisi, setiap divisi, terus proker dari setiap divisi. Terus yang namanya manusia pasti kan ada beda pendapat, pemikiran juga pasti beda-beda. Gimana cara abang tuh menyikapi aspirasi itu sampai bisa ke tahap mufakat? Mungkin kalau untuk pemilihan divisi ya sangat berat. Karena apa? Karena dari kami sendiri itu karena mungkin udah pengen mau cepat menyelesaikan akademik kan. Nah jadi kawan-kawan yang lain itu minim kontribusinya. Nah jadi dengan cara yang paling ampuhnya ya udah kita buat dari setambuhan adik-adikan, melibatkan kami juga beberapa orang untuk sebagai koordinator. Artinya supaya tidak buta nantinya pas menjalankan program. Nah jadi ketika udah dibahas, udah terbentuklah yang namanya divisi tersebut.
Nah, kita akan mengadakan rapat kerja. Rapat kerja ini membahas program kerja. Nah, di situ kita bahas apa-apa aja program-program kerja masing-masing divisi. Terus disampaikan ketika ada program kerja yang terbaik, ya udah kita masukkan, kita cetuskan dan kita laksanakan. Nah, mungkin ada dari kawan-kawan yang lain itu proyek-proyek yang lain, tapi memang tidak bisa lah dilaksanakan oleh inti karena memang memerlukan banyak biaya mungkin ataupun tenaga ataupun SDM kita yang kurang gitu. Nah, itu mungkin tidak terrealisasikan kan gitu kan? Iya, ada beberapa yang tidak terrealisasikan. Jadi caranya itu ya kita kumpulkan aspirasi-aspirasi dengan melibatkan program kerja sebelumnya, terus kemudian menambah program kerja yang lebih bagus untuk membangun akreditas serta untuk membangun citra nama IMTI lebih tinggi ke depannya. Baik. Bagus kan? Bagus. Bagus. Terus ada nggak hambatan abang di perkuliahan gitu, di akademik selama menjabat di periode ini? Kalau saya rasa sih hambatan itu sedikit sih, tapi ada. sedikit. Tapi sedikit. Tapi kayaknya nggak ada hambatan sih memang sih. Malahan kita yang organisasi ini lebih dipandang oleh pihak birokrasi dan lebih dipermudah segala urusannya. Dibantu lah gitu, ya sama iya. mereka. Jadi nggak ada itu hubungan organisasi memperlama kuliah. Mana ada bullshit semua itu. Jangan dengarkan apa kata orang lain. Ikuti aja kata hati kita. Karena pun kita belajar organisasi ini untuk menjalankan yang namanya nanti masuk ke dunia pekerjaan yang kejam kata orang. Iya, bener sih. Memang kejam. Apalagi zaman sekarang ya, semuanya kejam-kejam. Kejam apalagi Medan kan? Banyak begal. Begal. Oke. Gimana sih cara abang bagi waktu untuk akademik, organisasi, terutama keluarga? Apalagi kalau punya ayang ya kan? Nah, apalagi ayangnya lebih dari satu. Oh ngaco nih. Salah. Nah kan? Kan bisik-bisik tangga. Coba cara menyikapinya ya? cara abang bagi waktu lah. Bagi waktu. Sebenarnya hal yang mudah ketika proses akademik, ya kita jalankan akademik kita. Apalagi ini semester akhir ya kan, cara membagi waktu antara kita mengerjakan proposal kita sama organisasi kita. Ya kita balancekan waktunya karena kita buat sistemnya ini semisalnya, kita mengadakan rapat di hari Senin misalnya. Berarti kan di hari Minggu ini kan kosong. Nah, di hari Minggu ini kita gembutlah proposal kita. Di hari Senin kita mengadakan rapat. Setelah rapat, ya kan nanti kita bisa naik ke birokrasi untuk mengajukan proposal kita. Ketika ada permasalahan ataupun direvisi, ya kita ulang, kita kerjakan kayak gitu seterusnya. Dia berkontinu dia. Jadi nggak ada istilahnya, pokoknya dia harus balance lah. Walaupun kadang-kadang ya memang kita harus lebih mementingkan satu pihak. Tapi kadang-kadang ketika ada program kerja besar ya. Kadang-kadang sampai pacarnya merajuk. Aduh, bahaya kali ini. Ini tepi jurang kita nih. Jadi kalau untuk keluarga, saya rasa kan memang ini saya perantauan lah. Oh iya, walaupun Bang Rantau ya. masih di Sumatera Utara, tapi akses ke sana itu memerlukan waktu 18 jam. Lumayan lah. Jauh untuk juga. Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki 18 jam. Iya, lumayan. Nah, jadi enggak kalau naik mobil itu 18 jam. Kalau jalan kaki mungkin 3 hari 3 malam. Mungkin bisa satu minggu. Sampai. Nah, jadi kalau untuk keluarga itu kan melalui video call. Mungkin kadang-kadang kalau memang kita sibuk nggak video call. Cuman kadang-kadang itu orang tua itu ya pasti orang tua kan sayang anaknya. Jadi orang tua khawatir video call gitu. Orang tua lah yang memulai video call diangkat. Kalau misalnya kita lagi sibuk kita tetap angkat itu. Walaupun kita bicarakan mak nanti dulu ya kan. Nanti ada kerjaan lagi sibuk lagi di kampus. Nah, nanti setelah itu kalau kita nggak ada kerjaan baru kita video call balik gitu. Kalau untuk yang ayang tadi aduh itu dia aduh boleh sih pacaran ya boleh tapi ya tetap harus diseimbangkan juga. Jangan sampai nanti kan gara-gara kayak gitu mengganggu yang namanya konsentrasi kita terhadap organisasi. Nggak boleh. Tapi kalau ayangnya support ya bagus. Bagus. Jadi support nggak ini ayangnya? Support. Ayang yang mana? Ini gaco kita ini. Haus jadinya. Minum dulu. Oke. Jadi pesan-pesan abang lah untuk IMTI kedepannya apa? Kebetulan sekali lah ini. Ini kan karena mau mubes pergantian ketua.
kira-kira minggu depan ini udah mau bos. Nah, jadi pesan dan harapan lah untuk kedepannya, semoga kedepannya IMTI WISU lebih maju dan omongan-omongan dari himpunan lain ataupun ada segala macam bentuk intervensi, kita bisa tepis dengan program kita yang sangat memuaskan. Nah, jadi orang lain berlomba-lomba lah untuk mengcopy dari program kerja kita. Ya, contohnya kan sudah banyak ini kita lihat di himpunan lain, organisasi lain. Itu sudah banyak yang mengopi program kerja kita. Ya, kita nggak boleh sebutkan lah kan. Banyak sekali contohnya. YTTA lah. Jadi ya karena apa ya? Karena kita lebih unggul. Kita lebih unggul banyak langkah dari mereka. Di puncak. Kita udah di pucuk ini, dingin di pucuk ya kan. Pucuk, Gitu ya. Jadi pesan dan harapan semoga IMTI WISU kedepannya lebih bagus dan lebih mementingkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Kemudian kalau bisa IMTI WISU mengadakan kompetisi-kompetisi ilmiah tingkat nasional kalau bisa. Terus kalau bisa IMTI WISU lebih bisa bersaing dibanding IMTI yang ada di universitas negeri. Terus harapan lagi untuk kedepannya Portekin untuk industri lebih besar lingkupnya. Jadi nggak harus di teknik industri aja. Iya. Kita melibatkan banyak, misalnya banyak dari instansi lain gitu. Agar apa? Agar akreditasi kita makin melambung, melejit ya. Karena kan di tahun 2019 Portekin kita sangat besar. Itu sekota Medan. Jadi pun pihak birokrasi pun kaget. Kok bisa IMTI WISU melaksanakan program kerja terbesar setingkat Sekota Medan. provinsi. Tapi nggak ada itu sedikit pun bantuan dari birokrasi. Nah, kayak mana caranya? Nah, itu cuma kita sendiri yang tahu kayak mana caranya. Karena kita teknik industri bisa memanage semuanya. Oh iya. Nah, benar. jadi untuk kawan-kawan mungkin yang mau cari pasangan, carilah pasangan teknik industri. Semua bisa di-manage. Semua bisa. Nah, Ya, itu harapan kedepannya sih. terima kasih untuk Bang Muda atas waktunya dan jawaban-jawabannya yang sangat memuaskan untuk saya sendiri terutama. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu ke sini datang untuk menghadiri podcast perdana kita ini. Oke. Nah, jadi gini, aku mau bertanya lah kan dari tadi Oke, aku ditanya terus. gantian boleh. Kita gantian lah nanya kan gitu. Nah, jadi tadi adik kan bilang kan bagaimana cara menyeimbangkan ataupun membagi waktu antara organisasi dan akademik. Nah, jadi abang mau tanya, abang kembalikan pertanyaan tadi, kayak mana lah cara adik menyikapi, cara adik membagi waktu antara organisasi dan akademik. Nah, silahkan jawab. Jadi untuk aku sendiri ya Bang Muda, gimana ya? Emang aku awalnya itu kurang untuk ke organisasi ini karena orang rumah juga, keluarga juga yang ya udahlah nggak usah lah ikut organisasi gitu. Tapi kok ya Pemimpinnya seperti aku. iya seperti Bang Muda kok kayaknya chill gitu, asik. Jadi Nggak suka marah-marah nggak kan? suka marah-marah, tapi tiba-tiba apa? Surat peringatan. SP2. Nah ya, Jadi berarti sosok pemimpin itu berpengaruh juga. berpengaruh, bener. Kalau pemimpinnya yang nggak enak, yang apa ya kurang enak di hati ya, makin Itu- males, iya, males dia ya. makin nggak mau. Jadi kalau kayak gini ceria, Berarti emang pemimpinnya yang top dia berarti ya. Top. Jadi ini abang tanya lah kan, abang nggak bisa menjawab nih kalau pertanyaannya. Ini menurut adik lah kan udah berapa kali lah adik pernah mengikuti IMTI, terus kan ada beberapa kali pergantian ketua IMTI yang baru. Nah, jadi menurut adik ketua IMTI mana lah yang paling bagus menurut adik? menurut aku Udah sih berapa ini? semuanya dua kan, Udah Bang berapa? Rid. Yang sebelumnya sama abang. Hah? Maksudnya yang berapa? Yang sebelumnya ketua IMTI-nya siapa? Bang Rido? Sebelumnya lagi belum masuk? Belum ya? masuk. Sama Bang Bang Rido ya? sama Bang. Menurut aku ya semuanya bagus ya, Iya, bagus bagus. semuanya. Tapi aku ngerasa karena aku sekarang ini di divisi ya, di divisi Infokom, jadi aku lebih ngerasa dekat gitu sama pemimpin yang ini gitu. Lebih apa ya? Chemistry-nya
dapat ya. dapat gitu. Nah, itu juga lah yang menjadi pembeda kita dengan himpunan lain. Karena kita ini ikatan, bukan himpunan. Bukan himpunan. Himpunannya perhimpunan, perkumpulan. Iya, perkumpulan. Kalau kita ikatan ya udah Semuanya. pengadil, saudara kita ya kan. Semuanya Makanya saudara. kita harus melakukan pendekatan. Gitu. Berarti sama-sama bagus lah semua ya. Bagus. Cuman beda-beda karakter lah setiap orang kan. Dan beda pemerintahan kan. Mungkin itu aja sih yang bisa. Ada lagi mau tanya? Udah cukup? Oke, gini aja. Nah, Oke, terima kasih untuk yang udah nonton, untuk yang udah subscribe, komen, dan jangan lupa juga subscribe, komen, dan like-nya, share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri 1 sukses.